datang di Cendekia Podcast. Di sini kita akan mengupas tuntas isu-isu menarik bersama saya Maria Selviani Teci sebagai host. Oke, di Cendekia Podcast kali ini kita akan membahas bagaimana hukum internasional mengatur hak asasi manusia. Oke, di Cendekia Podcast kali ini kita akan membahas bagaimana HAM mengatur hak asasi manusia. Dan kita akan ngobrol-ngobrol singkat dengan narasumber-narasumber hebat kita. Oke, narasumber yang pertama itu Kakak Nelson Donuva. Halo Kak. Hai. Bagaimana kabar hari ini Kak? Kabar saya baik saja. Oke, baik. Kakak tolong sapa dulu pemirsa yang nonton. Hai. Oke, baik Kak. Kita langsung saja di pembahasan kita kali ini. Baik Kak Nelson, menurut Kak Nelson itu hukum internasional itu bagaimana sih Kak? Baik, terima kasih atas pertanyaan diberikan kepada saya. Dan menurut saya hukum internasional itu adalah kumpulan aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antar negara-negara, organisasi internasional, individu, dan entitas lainnya, dan dalam masyarakat internasional. Hukum internasional juga mencangkup berbagai aspek seperti perdamaian, perdagangan, hak asasi manusia, dan di lingkungan hidup bermasyarakat, hubungan internasional. Oke, baik. Kalau yang sumber hukum internasional itu seperti apa Kak Nelson? Sumber-sumber hukum internasional itu seperti itu mencangkup berbagai negara seperti prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh negara-negara berada, baik diplomasi dan tekanan politik dari negara-negara besar juga atau organisasi internasional untuk memaksa keputusan untuk mengambil alih dalam perdamaian internasional. Oke, baik. Menurut Kak Nelson itu bagaimana sih kedaulatan negara di hukum internasional? Baik, menurut saya kedaulatan negara dalam hukum internasional itu mengacu pada hak suatu negara untuk mengatur urusannya sendiri tanpa mencampur tangani dari negara lain. Ini juga mencangkup kontrol atas wilayah pemerintahan serta kebijakan dalam negeri dan luar negeri. Baik, di sini sepanjang tidak bertentangan dengan kewajiban internasional yang disepakati oleh negara tersebut seperti dalam perjanjian internasional atau norma hukum internasional lainnya. Perjanjian internasional yang merupakan kebiasaan formal antar negara-negara. Kebiasaan ini juga disebut customary internasional yang berkembang di pihak praktik yang diterima secara luas oleh negara-negara. Prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh negara-negara berabad itu juga merupakan prinsip hukum yang diakui pengadilan internasional dan doktrin ahli hukum yang memberikan inspirasi terhadap hukum internasional. Oke, baik. Menurut Kak Nelson itu perbedaan hukum internasional privat dengan hukum internasional publik itu seperti apa Kak? Baik, menurut saya hukum internasional publik itu mengatur tentang hubungan antar negara, organisasi internasional, dan subjek hukum publik lainnya. Ini melibatkan isu-isu seperti perdamaian, hak asasi manusia, dan perdagangan internasional. Dan hukum internasional privat itu mengatur tentang hubungan hukum antar individu atau entitas swasta yang terlibat dalam transaksi lintas negara, baik seperti sengketa, kontrak internasional, atau kewarganegaraan. Oke, baik. Bagaimana sih hukum internasional itu ditegakkan jika tidak ada polisi dunia? Baik, menurut saya itu bisa ditegakkan dengan sanksi internasional seperti embargo atau sanksi ekonomi. Pengadilan internasional juga berhak mengambil alih dalam hal tersebut seperti Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional yang memberikan keputusan terhadap pelanggaran hukum internasional.
Oke, baik, kita panggil narasumber kita yang kedua, Kakak Mark Bilistolen. Halo Kamar, apa kabar hari ini Kamar? Halo, kabar hari ini baik. Oke, baik Kamar, kita langsung saja dengan pembahasan kita hari ini. Menurut Kamar, pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dapat diselesaikan dengan hukum internasional? Menurut saya, Piagam Pengadilan Militer Internasional menyebutkan kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, yaitu yang pertama ada kejahatan terhadap perdamaian. Nah, kejahatan terhadap kedamaian adalah berbagai bentuk kejahatan yang direncanakan atau dijalankan agresi yang melanggar perjanjian-perjanjian internasional. Nah, yang kedua itu kejahatan perang. Kejahatan perang termaksud kejahatan perang ialah kejahatan atau pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang atau pembunuhan, perilaku kejahatan terhadap penduduk sipil dan dengan mengasingkan mereka dan memperkerjakan mereka seperti budak. Dan ketiga itu ada kejahatan terhadap kemanusiaan, ialah pembunuhan yang membinasakan, perbudakan, mengasingkan atau dengan kekerasan di luar kemanusiaan dan terhadap penduduk sipil. Oke, baik Kamar. Yang kedua tadi pelanggaran itu tentang pelanggaran perang Kamar. Menurut Kamar itu konflik antara Palestina itu sudah termasuk pelanggaran HAM atau tidak Kak? Menurut saya itu sudah termasuk dalam pelanggaran HAM karena perselisihan antara Israel dan juga Palestina menimbulkan pengaruh yang meresahkan sosial masyarakat Palestina. Alasan konflik ini atau konflik ini terjadi karena perebutan wilayah Palestina yang direbut oleh Israel. Alasan konflik ini ialah perebutan wilayah Palestina oleh Israel. Serangan yang dilakukan oleh Israel telah banyak merusak tempat tinggal, tempat ibadah, dan juga banyak fasilitas umumnya yang rusak, dan juga menimbulkan banyak korban jiwa. Israel telah merampas apa yang semestinya menjadi milik warga Palestina. Para pembelaan HAM internasional di berbagai belahan dunia, Israel juga mengatakan blackout terhadap Gaza. Nah, merupakan kejahatan perang yang ada dan juga melanggar hak-hak asasi manusia. Oke, baik, menurut Kamar, bagaimana sih peran PBB untuk mengatasi masalah antara Israel dengan Palestina ini? Konflik antara Israel dan juga Palestina ini menjadi sangat berkembang dan menjadi regional juga serta dapat membahayakan perdamaian dan keamanan dunia. Oleh karena itu PBB terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut karena konflik tersebut antara Israel dan juga Palestina. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah atau hukum internasional ini untuk menyelesaikan konflik tersebut pada tahun 1947 sampai dengan 1988. Itu PBB mengeluarkan kebijakan berupa resolusi. Banyak upaya yang dilakukan oleh PBB dalam penyelesaian konflik tersebut pada tahun 1947 sampai dengan 1988. Itu PBB mengeluarkan kebijakan berupa resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum dan juga Dewan Keamanan serta dengan mengutamakan konferensi internasional.
yang berkaitan dengan masalah-masalah Palestina, yang mempertemukan masalah-masalah Palestina yang mempertemukan pihak yang terkait agar menyelesaikan konflik tersebut dengan jalan damai. Tetapi hal ini tidak memenuhi keberhasilan karena tidak dipatuhi kebijakan yang dibuat oleh PBB dan juga pihak yang konflik. Oke, baik. Kita kembali ke topik awal tentang hukum internasional. Menurut Kamak, ini pengaruh hukum internasional terhadap hukum nasional itu seperti apa, Kak? Menurut saya, hukum internasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan dan perkembangan hukum nasional. Suatu hubungan antara keduanya sangat erat. Nah, hukum internasional seringkali menjadi acuan atau sumber inspirasi bagi pembentukan hukum internasional. Seringkali menjadi acuan dan juga menjadi sumber inspirasi bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Contohnya ratifikasi perjanjian internasional. Ketika suatu negara melakukan sebuah perjanjian, maka secara otomatis ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut menjadi bagian dari hukum nasional. Negara berkewajiban menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional agar sesuai dengan ketentuan perjanjian tersebut. Oke, baik. Menurut Kamak itu bagaimana sih tantangan dari hukum internasional di era digital ini, Kak? Menurut saya, hukum internasional di era digital yaitu perkembangan teknologi digital yang begitu pesat, membawa perubahan yang signifikan dan berbagai aspek kehidupan. Itu termaksud dalam penerapan hukum internasional, misalnya yuridis, yang dimana batas wilayah menjadi kabur di dalam dunia digital. Kejahatan siber dapat dilakukan di mana saja, dan munculnya berbagai jenis kejahatan siber seperti penipuan online dan juga pelanggaran hak cipta, dan juga kecerdasan bantuan juga menjadi tantangan baru, di mana seperti tanggung jawab hukum di atas tindakan, diskriminasi algoritma dan keamanan data pribadi seringkali menjadi ancaman dan juga menimbulkan kekhawatiran individu. Hukum internasional perlu mengatur perlindungan data agar menjadi baik dan juga aman. Oke, baik. Terima kasih, Kamak. Oke, baik. Kita panggil narasumber kita yang ketiga, Maria Felisuan. Halo Kak Feli, bagaimana kabarnya hari ini Kak Feli? Baik. Oke Kak Feli, kita langsung saja ke pembahasan kita. Menurut Kak Feli, apakah hukum internasional efektif dalam melindungi hak asasi manusia? Menurut saya, hukum internasional memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi manusia. Namun, efektivitasnya masih menjadi perdebatan, di mana di satu sisi hukum internasional telah menghasilkan berbagai instrumen dan mekanisme yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar setiap manusia, di mana seperti tentang konvensi politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Namun efektivitasnya masih menjadi perdebatan, di mana menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya mekanisme penegakan hukum, di mana hukum internasional tidak memiliki mekanisme penegakan yang kuat, di mana sanksi yang diberikan kepada negara yang melanggar hukum internasional tersebut tidak efektif dan sulit diterapkan. Kemudian ada juga kedaulatan negara, di mana prinsip kedaulatan negara dalam menjadi penghalang bagi intervensi
internasional dalam urusan dalam negeri suatu negara. Bahkan jika negara tersebut melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga itu ada kurangnya komitmen politik, di mana efektivitas hukum internasional itu tergantung pada komitmen politik suatu negara untuk menegakkan hak asasi manusia tersebut. Kurangnya komitmen politik itu dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi. Meskipun demikian, hukum internasional itu tetap memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi manusia, di mana yang pertama memiliki standar nasional, yaitu hukum internasional telah menerapkan standar nasional tentang hak asasi manusia yang menjadi suatu standar atau bagi negara yang merumuskan kebijakan dan hukum nasional. Yang kedua ada mekanisme pengawasan, di mana lembaga internasional seperti Komite Hak Asasi Manusia atau PBB dan Mahkamah Internasional dapat melakukan pengawasan terhadap negara dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Yang ketiga adanya tekanan internasional, di mana hukum internasional itu dapat diciptakan. Oke, baik Kak Feli, bagaimana sih peran negara dalam melindungi hak asasi manusia berdasarkan hukum internasional? Oke, berdasarkan hukum internasional, negara memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak asasi manusia. Peran itu ada tiga. Yang pertama, menghormati, di mana negara harus menahan diri untuk dari tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Ini berarti bahwa negara-negara tersebut tidak boleh melakukan pelanggaran seperti penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan diskriminasi ataupun pembatasan berekspresi. Contohnya, negara harus menjamin kebebasan setiap manusia untuk memeluk agama mereka masing-masing dan tidak boleh melakukan penindasan terhadap kelompok agama ataupun minoritas agama lainnya. Yang kedua itu ada melindungi, di mana negara wajib mengambil langkah-langkah yang pas untuk mencegah pihak kedua melanggar hak asasi manusia. Ini berarti negara harus melindungi warga negaranya dari pelanggaran yang dilakukan, baik itu pelanggaran individu maupun kelompok serta badan usaha atau perusahaan negara. Contohnya, negara harus melindungi perempuan dari kekerasan domestik. Yang ketiga itu ada memenuhi, di mana negara harus mengambil langkah-langkah yang positif untuk memastikan bahwa semua orang itu dapat mendapatkan atau menikmati hak asasi manusianya. Ini berarti negara harus menyediakan layanan dan fasilitas yang memadai untuk dipakai atau dipergunakan oleh setiap manusia atau orang, baik itu seperti pendidikan, kesehatan, maupun pekerjaan untuk memungkinkan semua orang mendapatkan hak-hak itu secara penuh. Contohnya, negara harus menyediakan akses pendidikan yang layak bagi semua anak, termasuk anak-anak dari kelompok marginal. Oke, baik Kak Feli, bagaimana sih cara mengintegrasi hukum internasional itu ke dalam hukum nasional? Cara mengintegrasikan hukum internasional ke dalam hukum nasional itu sendiri, menurut saya pernyataan ini lebih tepat adalah bagaimana hukum internasional diintegrasikan secara efektif dalam hukum internasional dalam negara-negara. Integrasi hukum internasional ke dalam hukum nasional itu merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Yang pertama ada penerapan prinsip hukum internasional, di mana negara-negara wajib menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional yang telah diratifikasikan seperti Dunham dan konvensi internasional lainnya. Ada yang kedua, prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan melalui perundang-undangan nasional yang selaras dengan norma-norma internasional. Contohnya seperti negara dapat menerapkan prinsip Dunham dan konstitusi undang-undang tentang hak asasi manusia.
Yang berikut ada ratifikasi dan implementasi perjanjian internasional, di mana negara dapat meratifikasikan perjanjian internasional untuk mengikatkan diri mereka dengan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Ratifikasi ini kemudian dapat atau harus diimplementasikan melalui undang-undang nasional yang sesuai dengan isi perjanjian. Contohnya, negara dapat meratifikasikan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan kemudian menerbitkannya dalam undang-undang untuk melindungi perempuan dan dari adanya diskriminasi. Yang berikutnya ada penerapan hukum kebiasaan internasional, di mana hukum kebiasaan internasional ini terbentuk dari praktik negara yang konsisten dan diterima secara umum. Ini juga dapat diintegrasikan ke dalam sistem nasional. Negara dapat mengakui dan menerapkan hukum kebiasaan internasional ini dalam jurisprudensi dan putusan perjanjian. Contohnya prinsip kekebalan diplomatik yang merupakan hukum kebiasaan internasional yang dapat diterapkan dalam hukum internasional. Menurut Kak Feli, apa saja sih langkah-langkah yang kita ambil untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap hak asasi manusia tersebut? Kalau langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap pentingnya hak asasi manusia itu ada beberapa, seperti pendidikan dan sosialisasi, di mana pendidikan HAM di sekolah yang mencangkup menerapkan pendidikan HAM sejak dini baik di sekolah dasar maupun di sekolah menengah melalui kurikulum pendidikan itu harus dimasukkan ke dalam materi yang berkaitan dengan HAM serta hak dan kewajiban setiap warga negara dan nilai-nilai toleransi dan penghormatan pada setiap perbedaan. Selain itu, sosialisasi publik juga memainkan peran penting, di mana secara masif melalui berbagai media, di mana seperti melalui radio, televisi maupun media sosial lainnya. Kegiatan ini harus dikemas dengan baik agar dapat diterima dalam masyarakat. Yang ketiga, adanya kampanye HAM, di mana meluncurkan kampanye HAM yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia. Kampanye ini dilakukan melalui media massa seperti pertunjukan ataupun kegiatan sosial. Menurut Kak Feli, bagaimana sih peran hukum internasional untuk melindungi hak asasi manusia di masa depan nanti? Menurut saya, harapan terhadap peran hukum internasional di masa yang akan datang ada beberapa. Yang pertama itu peningkatan efektivitas penegakan hukum yang meliputi mekanisme penegakan hukum yang kuat, di mana melalui hal tersebut hukum internasional perlu memiliki mekanisme penegakan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa negara-negara memenuhi kewajiban HAM mereka. Hal ini dapat dicapai melalui penguatan lembaga-lembaga internasional seperti Mahkamah Internasional dan Dewan HAM PBB, serta pengembangan mekanisme sanksi yang efektif. Ada juga selanjutnya itu kerjasama internasional, yaitu peningkatan kerjasama internasional dalam penegakan HAM sangat penting. Negara-negara harus bekerja sama untuk mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah negara lain melalui mekanisme diplomatik, bantuan teknis, dan dukungan terhadap lembaga-lembaga HAM internasional. Yang berikut adanya tanggung jawab korporasi, di mana hukum internasional perlu mengatur tanggung jawab korporasi dalam hal hak asasi manusia, di mana perusahaan internasional juga harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi dalam rantai pasokan mereka atau akibat aktivitas bisnis mereka. Yang kedua, adanya perluasan cangkupan hak asasi manusia, di mana meliputi hak-hak baru. Hal ini seperti hukum internasional itu perlu terus berkembang untuk mengakui dan melindungi hak-hak baru yang muncul, seperti hak atas lingkungan yang bersih, hak atas akses internet, dan hak atas privasi digital.
Berikut ada hak kelompok rentan, di mana hukum internasional juga perlu memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, minoritas, dan pengungsi. Oke Kak Feli, terima kasih atas materinya hari ini. Materi kita hari ini sangat bermanfaat untuk saya dan untuk pemirsa yang nonton. Sama-sama Kak. Oke, kita sambut narasumber kita ke yang keempat, Kak Ovin Mopia. Halo Kak Ovin, bagaimana kabarnya hari ini Kak Ovin? Halo Kak Teci, kabar saya baik-baik saja. Oke Kak Ovin, kita langsung saja ke pembahasan kita hari ini. Bagaimana sih peran PBB dalam pengaturan hak asasi manusia di tingkat internasional? Baik, menurut pendapat saya, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memiliki peran penting dalam mengatur hak asasi manusia di tingkat internasional. PBB juga berkomitmen untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. PBB berkomitmen untuk mengembangkan dan membebaskan untuk semua orang tanpa membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan bahasa. Mungkin itu pendapat saya. Apa saja sih instrumen hukum internasional yang mengatur hak asasi manusia dan bagaimana efektivitasnya? Baik, efektivitasnya bervariasi, tergantung pada komitmen negara penegakan hukum, pengawasan oleh internasional dan lembaga internasional serta tekanan dari masyarakat komunitas internasional. Oke baik, bagaimana pengadilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional menangani pelanggaran hak asasi manusia berat? Menurut pendapat saya, Mahkamah Pidana Internasional menangani pelanggaran hak asasi manusia dengan mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Oke baik, sejauh mana sih perjanjian hak asasi manusia yang mengikat negara-negara anggota yang terratifikasi? Jadi jika pelanggaran hak asasi manusia dapat memulai investigasi menangkap pelaku termasuk pejabat negara atau militer untuk memastikan akuntabilitasnya. Contohnya kasus yang ditangani oleh Thomas Lubanga dari Republik Demokratik Kongo yang diadili dan dihukum atas perkerutan anak-anak sebagai tentara, meskipun memainkan peran penting dalam penegakan hukum hak asasi manusia. Perjanjian hak asasi manusia mengikat negara-negara yang terratifikasi dalam hukum internasional. Menurut saya sudah lumayan lama, dan perjanjian hak asasi manusia mengikat negara-negara anggota yang telah meratifikasi dengan menuntut mereka untuk mengatur standar perlindungan hak asasi manusia. Contohnya negara merevisi undang-undang untuk memperjelaskan bahwa penyiksaan adalah kejahatan dengan hukuman yang tegas. Oke, bagaimana sih PBB memastikan penegakan hak asasi manusia di negara-negara yang belum mengetahui standar HAM di internasional?
menurut saya melalui PBB ini PBB berusaha untuk mendorong negara-negara tersebut menuju kepatuhan terhadap hak asasi manusia dan bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia melalui mekanisme seperti pemantauan atau pelaporan yang berikut, tekanan diplomatik, yang berikut ada mekanisme dan edukasi, dan yang berikut bantuan teknis, dan yang terakhir ada pengadilan internasional. Baik, terima kasih Kak Ovin. Materinya sangat bermanfaat untuk kita dan pemirsa yang menyaksikan hari ini. Baik, sama-sama atas kerjasamanya. Oke, baik, kita sambut narasumber kita yang kelima, Maria Tapata. Halo Kak Maria, apa kabarnya hari ini Kak? Baik, Baik Kak Maria, kita langsung saja ke pembahasan kita hari ini. Menurut Kak Maria, apa saja sih prinsip dasar yang mendasari pengaturan hak asasi manusia dalam hukum internasional? baik. Yang pertama, prinsip dasar yang mendasari hak asasi manusia atau HAM dalam hukum internasional adalah Deklarasi Universal, di mana deklarasi ini dibentuk oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1945. Di situ ada beberapa prinsip yang ada. Yang pertama adalah universalitas, di mana yaitu semua orang memiliki hak yang sama tanpa memandang politik, agama, etnis, bahasa, dan disabilitas. Yang kedua, tidak dapat dibagi, yang dimana setiap orang memiliki seluruh kategori yang tidak dapat dibagi-bagi. Yang ketiga, saling bergantung dan terikat, di mana hak tertentu bergantung pada hak lain dan hak tertentu terikat pada hak lain. Dan yang terakhir ada kesetaraan dan diskriminasi, di mana setiap orang diperlakukan dengan sama di hadapan hukum. Oke, baik. Bagaimana sih peran PBB untuk mempromosikan hak asasi manusia ini di dunia? PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa memainkan peran sangat penting untuk hak asasi manusia di seluruh dunia, yaitu melalui Deklarasi Universal atau UDHR, di mana diadopsi pada tahun 1948 yang menetapkan standar global untuk melindungi hak asasi manusia. PBB juga membentuk Dewan Hak Asasi Manusia yang bertugas menangani pelanggaran HAM dan memberikan rekomendasi dan memfasilitasi dialog antar negara. Selain itu, PBB juga mengembangkan berbagai konvensi internasional yang mengatur hak-hak secara spesifik, di mana seperti konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Oke, baik. Bagaimana sih pengawasan hukum internasional dalam menegakkan hak asasi manusia di negara-negara yang melanggar aturan tersebut? Baik, ya. Di situ mekanisme pengawasan internasional dalam menegakkan hak asasi manusia di negara-negara yang melanggar ada beberapa. Yang pertama ada mekanisme berdasarkan Piagam PBB, di mana melibatkan Dewan Hak Asasi Manusia dan subkomite yang melakukan pemantauan, penyelidikan, dan memberikan rekomendasi terkait HAM atau hak asasi manusia. Yang kedua, mekanisme berdasarkan perjanjian, di mana komite-komite yang dibentuk melalui konvensi internasional seperti Komite Hak Sipil dan Politik menyatukan pelaksanaan hak-hak yang diatur dalam perjanjian tersebut. Yang ketiga, pengaduan dan investigasi, di mana negara atau individu dapat mengajukan pengaduan mengenai pelanggaran. Beberapa komite yang memiliki wewenang untuk melakukan investigasi terhadap pelanggar berat atau sistematis. Dan yang terakhir ada pelaporan kasus, di mana PBB menunjuk ahli untuk menyelidiki isu-isu secara spesifik atau situasi di negara tersebut.
dan mengumpulkan informasi, memberikan rekomendasi. Oke baik, sanksi apa saja sih yang didapatkan oleh setiap negara bila melanggar hak asasi manusia tersebut? Lembaga internasional menerapkan beberapa sanksi. Yang pertama di situ ada sanksi ekonomi, di mana termaksud embargo ekonomi dan pengurangan bantuan ekonomi untuk menekan pemerintah yang bersangkutan. Yang kedua ada pemutusan hubungan diplomatik, di mana negara memutuskan hubungan diplomatik sebagai bentuk protes pada negara tersebut. Yang ketiga ada peringatan perjalanan, di mana memperlakukan peringatan bagi warganya untuk tidak mengunjungi negara yang melanggar. Dan ada juga pengalihan investasi, di mana penanaman modal asing dapat dialihkan untuk menghindari dukungan terhadap negara pelanggar. Dan yang terakhir ada pemboikotan produk ekspor, di mana penolakan terhadap produk di negara tersebut sebagai bentuk tekanan. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong perubahan kebijakan dan perlindungan hak asasi manusia di negara yang bersangkutan. Oke baik, bagaimana sih cara melindungi hak asasi manusia dalam konteks konflik internasional atau perang internasional oleh Badan PBB? Hak asasi manusia dijamin dalam konteks konflik internasional melalui beberapa mekanisme hukum internasional, terutama hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia. Di situ hukum humaniter internasional, di mana Konvensi Jenewa mengatur perlindungan terhadap warga sipil dan tahanan perang, melarang tindakan kekerasan dan tidak perlu diperlakukan secara tidak manusiawi. Yang kedua, hak asasi manusia, di mana prinsip-prinsip hak asasi manusia tetap berlaku selama konflik bersenjata, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan dari penyiksaan, dan hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil. Yang ketiga, pengawasan internasional, di mana lembaga seperti PBB dan organisasi non-pemerintah melakukan pemantauan dan memberikan laporan mengenai pelanggaran HAM atau hak asasi manusia, serta mendesak pertanggungjawaban bagi pelanggar. Dan yang terakhir ada sanksi dan tindakan kolektif, di mana anggota PBB negara-negara dapat dikenakan sanksi atau tindakan kolektif terhadap negara yang melanggar hak asasi manusia selama konflik. Mekanisme ini bertujuan untuk melindungi individu dan memastikan akuntabilitas dalam situasi konflik. Oke baik Kamila, terima kasih, materinya sangat bermanfaat untuk saya, untuk teman-teman pemirsa yang nonton. Sama-sama. Oke baik, kita sambut narasumber kita yang terakhir, Yunike Rogaleli. Halo Kak Ike, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Baik. Oke baik, kita langsung saja ke pembahasan kita. Menurut Kak Ike, bagaimana sih kedudukan individu dalam hubungan internasional? Menurut saya kedudukan individu dalam hubungan internasional itu sangat penting, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia, pertanggungjawabannya atas kejahatan internasional, serta dalam konteks globalisasi yang mempengaruhi kehidupan individu secara langsung. Nah, meskipun di sini negara tetap menjadi subjek utama dalam hukum internasional individu, kini menjadi peran yang semakin diakui dalam perkembangan hukum internasional, baik melalui perlindungan haknya maupun pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional. Oke baik, bagaimana sih mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang dilakukan menurut hukum internasional dan apa peran dari pengadilan internasional dalam hal ini? Mekanisme penyelesaian di situ, sengketa internasional menurut hukum internasional itu melibatkan berbagai cara seperti negosiasi, meditasi, konsilisasi, arbitrase, dan pengadilan internasional. Pengadilan internasional, terutama Mahkamah Internasional atau ICJ ini berperan penting dalam menyelesaikan sengketa antar negara dengan memberikan keputusan yang mengangkat pendapat nasihat yang berfungsi sebagai pedoman hukum internasional.
Meskipun keputusan ICJ di sini bersifat mengikat, pelaksanaan keputusan tersebut seringkali bertanggung jawab pada dukungan politik dan tekanan dari komunitas internasional. Oke, baik Ike, bagaimana sih perbedaan antara hukum internasional privat dan hukum internasional publik? Hukum internasional publik di sini berfokus pada hubungan antar negara dan organisasi internasional serta bertujuan untuk menjaga ketertiban internasional dan mengatur hak serta kewajiban hak-hak dari negara-negara. Hukum internasional privat juga lebih menitikberatkan pada hubungan antar individu atau identitas swasta lintas batas negara, serta menyelesaikan sengketa yang muncul dari interaksi tersebut. Meskipun kedua cabang hukum ini berbeda, keduanya saling berhubungan dan berperan penting dalam menciptakan sistem hukum yang tertib di tingkat internasional. Oke, baik, bagaimana sih hukum internasional mengatur hak asasi manusia di tingkat global? Hukum internasional di sini mengatur perlindungan terhadap lingkungan hidup global melalui berbagai instrumen, perjanjian, dan lembaga yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam di tingkat internasional. Perlindungan ini melibatkan upaya bersama untuk mengatasi segala tantangan global seperti perubahan iklim, polusi, gradasi lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Beberapa cara utama untuk hukum internasional ini mengatur perlindungan di lingkungan-lingkungan. Oke, baik, bagaimana sih hukum internasional mengatur perlindungan terhadap lingkungan hidup? Hukum internasional di sini mengatur perlindungan hidup global melalui sejumlah instrumen hukum di sini. Perjanjian internasional dan mekanisme yang bertujuan untuk ekosistem dunia. Menurut Anda bagaimana sih hukum internasional mengatur perlindungan terhadap lingkungan hidup global? Kalau menurut saya hukum internasional itu mengatur perlindungan terhadap lingkungan hidup global melalui sejumlah instrumen, perjanjian internasional, dan mekanisme yang bertujuan untuk melindungi ekosistem dunia dari kerusakan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan global. Nah, perlindungan lingkup hidup di sini mencakup berbagai aspek. Di sini aspeknya mulai dari pengelolaan sumber daya alam, perlindungan keanekaragaman hayati, hingga pengadilan dan polusi perubahan iklim. Secara keseluruhan, hukum internasional itu telah mengembangkan berbagai instrumen untuk mengatur perlindungan terhadap lingkungan hidup global, termasuk perjanjian internasional, prinsip-prinsip dasar, dan mekanisme pengawasan. Meski terdapat tantangan dan penegakan hukum dan konsistensi antar negara, kerjasama internasional yang terus berkembang untuk memberikan harapan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan serta ramah lingkungan. Oke, baik, terima kasih Kak Ike, materinya sangat bermanfaat untuk kita. Ya, sama-sama. Oke, baik, kita telah mendengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dari narasumber-narasumber hebat kita. Kesimpulan yang saya ambil itu, hukum internasional sangat berpengaruh terhadap perlindungan hak asasi manusia dan hak fundamental lainnya. Dan juga berpengaruh terhadap perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Saya Maria Silviani Teci pamit undur diri.